akan memaparkan terkait dengan materi kami, yakni mitigasi bencana. Nah, adapun materi yang akan kami bahas yakni pengertian mitigasi bencana, jenis-jenis mitigasi bencana, tujuan dari mitigasi bencana, pengaruh mitigasi bencana, kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah dalam menangani bencana. Namun sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Nyoyendesi Ayu Pertiwi, NPM 224037, dan di sebelah kiri saya, perkenalkan nama saya Nika Destri Ganti Putri, NPM 224065, dan teman sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Nika Destri, NPM 22408. Perkenalkan nama saya Nio Dia Putri Regita Tiani, NPM 224241. Perkenalkan nama saya Nika Degita Septiani, NPM 224066. Perkenalkan nama saya Dino Penarianti dengan NPM 224048. Nah, itu dia tadi perkenalan kelompok 7. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yakni pengertian dari mitigasi bencana. Nah, apa sih mitigasi bencana tersebut? Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan dimulai dari untuk mengenali risiko terjadinya bencana, pencegahan terjadinya bencana, serta penanggulangan jika bencana terjadi. Jadi dapat disampaikan bahwa mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan mulai dari pencegahan sebelum bencana terjadi hingga penanganan usai bencana terjadi. Adapun jenis-jenis dari mitigasi bencana terdapat 2 jenis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis mitigasi bencana. Nah, jenis-jenis mitigasi bencana ini ada 2 jenis, yaitu mitigasi struktural dan yang kedua mitigasi non-struktural. Nah, sebelumnya apa sih itu pengertian dari mitigasi struktural? Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana, untuk membentuk prasarana fisik dengan menggunakan teknologi. Nah, di sini mitigasi struktural ini bisa kita cegah dengan adanya teknologi, atau kita bisa mencegahnya dengan diri kita sendiri, misalnya yaitu membuat waduk untuk mencegah terjadinya banjir, membuat teknologi yang bisa memitigasi atau aktivitas gunung Merapi. Nah, yang terakhir yaitu membuat bangunan yang kokoh yang tahan terjadinya adanya bencana seperti bencana gempa bumi, agar kita terlindungi di dalam rumah dan tidak mengalami kehancuran. Nah, yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mencegah terjadinya bencana juga, yaitu dengan kebijakan dan peraturan. Nah, contohnya yaitu seperti mitigasi non-struktural ini menggunakan melibatkan upaya perencanaan, yaitu seperti pendidikan masyarakat, perencanaan tata ruang yang cerdas, pelaksanaan sistem peringatan dini, dan regulasi pembangunan yang ketat. Nah, tujuannya yaitu untuk melibatkan komunitas dalam pengurangan risiko dan peningkatan kesiapsiagaan. Contohnya ya, seperti UUPP atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah untuk mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang dan untuk mengurangi risiko kematian serta cedera terhadap penduduk. Tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap sektor publik dan kerugian sektor swasta. Tujuan ini dapat mendorong orang-orang untuk melindungi diri mereka sejauh mungkin. Nah, tujuan dari mitigasi bencana yang utamanya itu ada 3. Yang pertama, mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan
perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya penjelasan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengaruh mitigasi bencana. Nah, di sini pengaruh mitigasi bencana ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di sini pengaruh positifnya yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran. Misalnya seperti upaya mitigasi biasanya melibatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana sehingga meningkatkan persiapan dan respon mereka. Nah, yang kedua yaitu preservasi aset. Preservasi aset ini upaya mitigasi membantu melindungi properti, infrastruktur, dan aset penting lainnya dari kerusakan atau kehancuran. Yang ketiga yaitu penyelamatan nyawa. Penyelamatan nyawa ini yaitu tindakan pencegahan dan persiapan dapat menyelamatkan nyawa dengan memberikan kesempatan evakuasi dan penanganan medis yang lebih baik. Yang terakhir yaitu minimalkan kerugian. Minimalkan kerugian itu yaitu mengurangi risiko dan kerentanan, dapat membantu meminimalkan kerugian material dan manusiawi selama bencana. Nah, yang kedua yaitu ada pengaruh negatif seperti biaya awal yang tinggi, yaitu implementasi strategi mitigasi seperti pembangunan struktur tahan gempa atau evakuasi dapat memerlukan investasi awal yang tinggi. Yang kedua yaitu kesulitan implementasi, yaitu beberapa tindakan mitigasi mungkin sulit diimplementasikan karena faktor seperti ketidaksetujuan masyarakat atau peraturan yang kompleks. Yang ketiga yaitu false sense of security, yaitu kesadaran akan upaya mitigasi dapat menciptakan rasa aman palsu, menyebabkan orang menjadi kurang waspada dan mempersulit evakuasi yang cepat saat bencana terjadi. Nah, yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini beberapa upaya mitigasi seperti bangunan tanggul atau dinding dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan termasuk ekosistem alam dan keanekaragaman hayati. Sekian dari saya lanjutkan ke Mas Hendra. Kebijakan dan strategi. Ada berbagai kebijakan yang perlu dalam mitigasi bencana, antara lain membangun persepsi yang sama bagi semua pihak, aparat, pemerintahan, dan segenap unsur masyarakat. Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu, terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, mitigasi bencana secara terpadu dan terkoordinir. Pelaksanaan mitigasi upaya ketiga, upaya preventif. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. Yang ketiga ada strategi. Yang pertama ada strategi pemetaan. Pemetaan adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sebuah wilayah atau lokasi. Saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana, di mana peta ini sangat berguna bagi mengambil keputusan, terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Yang kedua ada pemantauan. Pemantauan atau kegiatan mengamati tingkat kerawanan secara dini ini merupakan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan mudah melakukan penyelamatan. Yang ketiga ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Penyebaran informasi ini bisa dengan memberikan poster kepada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana, dan bisa juga dengan media cetak atau elektronik lainnya. Yang keempat, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan di mana Satporlab PD atau Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana dan Satlab PD atau Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Dan terakhir, pelatihan dan peringatan diri. Pelatihan dan peringatan diri
selanjutnya setelah terjadi bencana, hindari wilayah yang masih beresiko dan ikuti petunjuk pemulihan. Dari langkah-langkah yang dipaparkan tadi bisa diterapkan bila terjadi suatu bencana karena Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, pencegahan dini terhadap bencana perlu ditingkatkan dan dilakukan untuk mengurangi resiko korban jiwa yang ditimbulkan saat terjadi bencana alam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 7. Adapun yang telah kami paparkan tadi dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut. Mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan hingga sebelum bencana terjadi hingga penanganan setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu